Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada seluruh jamaah Tarekat Naqsabandiyah dari pesantren Ruhul Ajam, khususnya yang bergabung di grup pesantren Ruhul Ajam. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semuanya tentang pentingnya pendidikan di dalam rumah kita. Pada dewasa ini, sadar atau tidak sadar, kita semua merasakan bagaimana sulitnya pendidikan itu ketika bukan dibangun di dalam rumah kita masing-masing. Kita melihat jemaah sekalian dimanapun berada, saat ini Islam itu seolah-olah rapuh, seolah-olah lemah. Ayah Islam, ibu Islam, kakek Islam, tinggal di kampung Islam, tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Bahkan na'udzubillah min dzalik, bukan sedikit rumah-rumah yang isinya agamanya Islam meninggalkan sholat. Rumah-rumah yang isinya orang Islam tidak terdengar suara Al-Quran. Rumah-rumah yang harusnya kita selaku agama Islam yang sangat mementingkan keilmuan, tapi tidak terdengar budaya keilmuan lagi. Karena itu pada kesempatan ini kita menghimbau untuk mempertahankan akidah, mempertahankan syariah, mempertahankan keilmuan, mempertahankan Islam, bahkan mendakwahkan Islam mulai dari rumah kita masing-masing. Jangan pernah berpindah dalam minggu kita tidak mengaji sekalipun, baik itu kita yang sibuk di kerja kantor, yang sibuk di pertanian. Kita usahakan hadir budaya keilmuan, budaya ilmiah di rumah-rumah orang Islam agar iman meningkat, kekuatan Islam bertambah. Hadirin jamaah sekalian rahmati oleh Allah, betapa sedihnya kita ketika lingkungan Islam itu rapuh di saat kita tidak mementingkan budaya Islam itu sendiri. Hadirin jamaah sekalian rahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami mengajak, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Firman Allah ini menjadi inspirasi, kewajiban, menjadi jalan hidup kita. Bagaimana beban seorang kita ini, kita terhadap anak, terhadap keluarga. Kita kadang-kadang cuek saja dengan anak yang nggak sholat. Kadang-kadang kita biasa saja dengan istri yang nggak sholat. Kadang-kadang kita biasa saja melihat tetangga yang nggak sholat. Padahal jemaah, ini musibah besar. Ini adalah musibah besar. Dan bahkan kita tidak merasa bersalah ketika berpindah hari tidak membaca Al-Quran, berpindah minggu, bahkan ayah ibu sibuk dengan urusan HP, sibuk dengan urusan kerja, anak nggak ada baca Quran, ayah nggak ada baca Quran, ibu nggak ada baca Quran, hingga hilanglah suasana Islam di dalam rumah. Kalau sudah hilang suasana, hilang iman, memudar keyakinan, sehingga kita semua yang masalah besar pun dianggap nggak masalah. Bayangkan jemaah, anak sudah tidak sholat, anak nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa baca Quran, kita menganggapnya bukan masalah karena kita tidak pernah membicarakannya di rumah kita. Duka yang dalam jemaah. Indonesia dengan mayoritas Muslim, khususnya Aceh dengan hampir lebih seluruh penduduknya lebih dari 99,9% mungkin lagi Islam, Gayo luas, khususnya lagi yang Islam semua. Bila ini tidak kita perhatikan, kita tanggung, kita takut. Islam itu tinggal nama besar, tapi sudah rapuh, keropos. Orang semua berani ganggu kita. Orang semua berani takut-takuti kita. Orang semua berani ancam-ancam kita. Kenapa? Karena kita sudah lemah akidah, lemah agama di keluarga. Bayangkan jamaah, saat ini kita tidak heran melihat anak melawan ibu, anak mengganggu seorang laki-laki muslim, mengganggu perempuan-perempuan muslim. Na'udzubillah min dzalik. Musibah besar. Karena itu jamaah, kita hari ini seharusnya berpikir dakwah.
Seharusnya dengan banyaknya jumlah kita, dengan kuatnya kita saat ini, dengan amannya negeri kita saat ini, mudah cari duit, harusnya kita berpikir bagaimana mendakwahkan agama. Maka tidak salah ketika kita berhenti mendakwah, ketika kita berhenti berdakwah, maka kemuliaan kita turun. Bahkan tidak terasa agama di rumah kita sudah hilang karena kita berhenti dakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau sebaik-baik manusia, engkau manusia mulia. Apa kemuliaan kita? Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Cuman karena suasana dakwah tidak dibicarakan di rumah, keilmuan tidak ada di rumah. Apalagi di masa-masa pandemi ini, karena keilmuan tidak ada, belajar sekolah sebagian nggak ada, ngaji tidak. Akhirnya apa ya? Nampak yang ada perselisihan, keributan. Ekonomi menurun jadi keributan, jadi perselisihan. Ekonomi amburadul jadi perselisihan. Waktu kosong banyak. Tentu kalau kita tidak bisa isi dengan baik, itu semua akan menjadi peluang keributan. Mari bangun suasana agama di rumah kita. Mari didik anak-anak kita di rumah kita. Di samping kalau memang kita tidak mau, hadirkan guru ke rumah. Nggak bisa juga engkau datang ke rumah guru. Saya sering katakan, kemarin ada ceramah di Abdiyah, saya sampaikan begini. Sudah 1 minggu kau tidak belajar agama, menangislah. Bila melewati 1 minggu kau belum jumpa gurumu, menangislah, sedihlah. Karena pompa iman itu hadir. Pompa iman itu hadir ketika kau jumpa sama gurumu, jumpa sama mursyidmu. Jumpai dia, jumpai dia, jumpai dia. Memang kau dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi yang kau dapat ada satu, meningkatnya iman ketika kau melihat wajah guru, ketika kau melihat wajah mursyid, ketika kau lihat wajah ulama. Bertambah takutmu kepada Allah. Di samping bertambah takutmu kepada Allah, bertambah imanmu. Kau tahu dosamu, kau tahu salahmu. Yang anehnya jemaah, sekarang ini banyak orang takut jumpa sama tengku, banyak orang takut jumpa sama ustaz. Kenapa? Dia bilang, aku nanti kalau jumpa sama ustaz itu ceritanya salah aja, ceritanya salah aja. Bayangkan jemaah, betapa kotornya hati kita, sampai-sampai diperbaiki pun kita merasa takut. Idza ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Bila datang kebenaran, musnahlah kebatilan. Hadirkan kebenaran itu di rumah kita supaya hadir ketenangan. Hadirkan budaya ilmu di rumah kita supaya hadir dakwah. Dakwahi anak, istri, keluarga, suami kita supaya berkembang menjadi iman yang luas. Mudah-mudahan bermanfaat. Yakinlah kekuatan Islam bangkit dari rumah Anda, bangkit dari rumah saya. Jangan berharap orang lain untuk memperjuangkan agama itu. Jangan tunggu orang yang berbaju lain. Pakaian apapun yang sedang kau pakai, kerjaan apapun yang sedang kau kerjakan, petanikah engkau, pelayankah engkau, kerja bangunankah engkau, kerja kantorkah engkau, polisikah engkau, tentarakah engkau, apapun kerjaanmu, dakwahkan agama. Engkau, saya, sama-sama orang yang berkewajiban yang sama, mempertahankan agama dari rumah kita dan untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.